Selamat pagi Bunda, izin, saya menyampaikan terkait perkembangan Ananda Bunda, dengan nama Adila Nisa Arafa, betul Bunda? Betul, Bun. Baik, gimana Baik, di nih, Bunda? sini saya ya, di sini saya akan jelaskan dulu ya terkait, eee, kegiatan itu terkait, tinggi badannya di mana ketika sudah diukur, ini pengukurannya setiap bulan guru lakukan dan ini pengukuran yang terakhir di bulan Desember, di mana tinggi badan Ananda itu 110 sentimeter bagi anak-anak itu sudah normal ya Bunda. Kemudian berat badannya pun cukup, 25 kilo itu cukup normal juga. Nah untuk, kita langsung saja ya Bunda kepada capaian nilai agama dan budi pekertinya. Nah alhamdulillah pada semester ini capaian perkembangan Ananda Adila sudah muncul dalam mengenal Tuhan melalui ciptaannya, kemudian mengenal dan dapat mempraktikkan kegiatan ibadah sesuai ajaran agamanya, mengenal tata cara berwudu, mengenal berbagai gerakan dalam sholat, mengenal doa-doa dalam ibadah sholat, salah satunya adalah doa iftitah. Selain itu, pada semester ini juga memiliki capaian dalam hafalan beberapa Quran surat pendek seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Asr, Al-Kautsar, Al-Kafirun, Al-Fil, dan Al-Lahab. Nah, namun mungkin perlu ditingkatkan lagi juga ya Bunda dalam hafalan-hafalannya. Kemudian adapun hafalan doa-doa sehari-hari yang dicapai pada semester ini adalah doa sebelum dan sesudah belajar, karena itu sudah menjadi pembiasaan setiap hari dilakukan oleh Ananda. Kemudian doa sebelum dan sesudah makan itu juga sering dibacakan ketika istirahat, doa untuk kedua orang tua, doa sebelum tidur, dan doa sesudah bangun tidur. Untuk doa kedua orang tua, alhamdulillah karena memang setiap hari sebelum pulang, membiasakan anak untuk membaca doa untuk orang tua dulu. Kemudian, Ananda juga sudah mengenal beberapa sifat Asmaul Husna dan mengenal beberapa hadis sederhana, karena di setiap hari Jumat kita memang pembiasaannya itu lebih menekankan kepada agama, Bunda. Sehingga, anak dikenalkan kepada Asmaul Husnanya gitu. Nah, dalam hal ini selain dari mengenal Asmaul Husna, Ananda juga dikenal gerakannya juga, Bunda. Alhamdulillah Ananda Adila sudah mau mengikuti apa yang guru gerakan dan Adila mengikutinya. Kemudian, sudah dapat menunjukkan ya perbedaan perilaku baik, jujur, santun, suka menolong teman, sikap toleransi terhadap temannya. Dilihat juga saya jarang melihat Adila, apa ya, berseteru dengan temannya atau saling marah-marahan jarang sekali, alhamdulillah gitu. Ananda selalu memiliki sikap yang dewasa dalam bersikapnya. Nah, kemudian, capaian perkembangan Ananda Adila juga sudah muncul dalam menunjukkan perilaku baik di sekolah, seperti dapat menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya, merapikan kembali mainan setelah digunakan sesuai dengan aturan dan kesepakatan kelas. Ananda juga menunjukkan rasa kasih sayang terhadap makhluk ciptaan Allah yang terlihat dari perilakunya terhadap binatang maupun tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Dan dilihat juga waktu ketika ada komunitas binatang datang ke sekolah itu, Ananda bisa dilihat bahwa menyayangi binatang dan katanya juga kan punya binatang peliharaan juga di rumah gitu kan. Nah, kemudian, eee, di rumah juga saya harap ayah Bunda dapat membantu Adila dalam mengulang dan menambah kembali beberapa hafalan Quran surat pendeknya, hafalan doa-doa harian, belajar praktik gerakan wudhu dan gerakan sholat beserta dengan doanya. Nah, mungkin bisa dilihat Bunda di samping itu ada salah satu kegiatan mengenai tentang nilai agama dan budi pekerti. Di hari Jumat kita kadang terbiasa untuk sholat duha ya Bunda, gitu. Nah, mungkin juga Bunda di rumah, tentunya bisa mengajak anak-anak untuk, sholat bersama-sama berjamaah dengan ayah dan Bunda di rumah. Baik Bunda, sebelum saya lanjutkan ke pencapaian sebelumnya, ada yang ingin ditanyakan Bunda? Baik, Bunda, saya merasa senang sekali dan betul, Bun, kalau di rumah Adila memang
punya peliharaan kucing. Jadi sama ayahnya dan Nadila emang rutin membersihkan kucing, kandang kucingnya, dan juga memberi makan gitu. Jadi ini juga alhamdulillah ya sudah diterapkan ketika, Adila di sekolah ya, Bunda, ya? Terima Ya, kasih. Dan nah untuk, izin bertanya juga beberapa Bunda. Bunda maaf, dan untuk beberapa hafalan Bunda, ada, surat maaf, oke, ada beberapa hafalan surat ya, yang Adila tuh masih sering terhambat, terutama di surat Al-Lahq di ayat terakhir gitu ya, Bu. Nah, eee, kira-kira kalau itu gimana ya, Bu, saya bisa ngajarin biar Adilanya tuh inget di surat-surat terutama di ayat-ayat terakhir gitu. Ibu, terima kasih. Mungkin dibiasakan lagi terus aja ya Bunda. Nah, memang sekolah kita tidak ada program khusus tahfidz ya Bunda, tetapi jika memang Bunda mau, boleh semisalnya, Ananda Adila ingin dengan alasannya harus setor dengan Bu Guru setiap hari gitu ya Bunda, itu boleh sekali gitu. Setiap satu satu hari satu ayat misal Bunda gitu untuk setor kepada saya agar anak, hafalannya lebih meningkat lagi, itu boleh Bunda. Baik Bunda, terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya Bunda, ini mengenai tentang jati dirinya. Nah, alhamdulillah capaian perkembangan Ananda adalah sudah muncul dalam mengekspresikan dan mengelola emosi diri dan membangun hubungan sosial secara sehat dan berbuat baik terhadap teman seperti terlihat ketika berperilaku sabar, harus bergantian mainan dengan temannya gitu, mampu menunjukkan rasa percaya diri, terlihat ketika melakukan kegiatan berbagi cerita dan mampu menunjukkan rasa tanggung jawab seperti yang terlihat ketika mengikuti aturan kesepakatan kelas. Kemudian capaian perkembangan dalam menjaga keselamatan diri dan potensi bahaya sekitarnya. Apalagi di sekolah kita menggunakan gunting ya Bunda, bukan tidak boleh menggunakan gunting mainan, tapi kadang gunting mainan kan juga tidak bisa digunakan, tapi, di sini Ananda Adila sudah mulai bisa gitu untuk menggunakan gunting, untuk tidak melakukan hal-hal yang berbahaya gitu. Nah, kemudian, eee, dapat menggunakan alat-alat permainan di luar kelas dengan baik, mengenal makanan sehat, serta mau mengkonsumsi makanan dan minuman sehat bergizi. Alhamdulillah ya Bunda, dilihat juga dari bekalnya juga sudah, alhamdulillah tidak makanan yang sembarangan gitu Bunda. Terima kasih sudah berperan juga. Kemudian dalam capaian perkembangan menunjukkan kemampuan sikap positif dan menjaga kebersihan gitu juga sudah muncul. Terlihat ketika Ananda terbiasa melakukan cuci tangan setelah melakukan kegiatan bermain, dapat melakukan praktek menggosok gigi dengan baik dan benar, mengenal dan dapat memilah sampah organik dan non-organik pada kegiatan. Kemudian Ananda juga bersemangat dalam mengikuti aktivitas fisik di pagi hari seperti mengikuti senam pagi, olahraga fisik lainnya seperti berjalan lurus di atas papan titian, melompat, meloncat, menangkap dan melempar bola. Khusus dalam apalagi Senin ya, karena ada eskul berenang, itu sangat antusias sekali gitu Bunda. Itu mengenai capaian jati dirinya. Ada yang ingin ditambahkan Bunda? Tidak ada Bunda, saya malah berterima kasih sudah membimbing Adila dengan baik. Baik, kita lanjut, ke dasar-dasar literasi dan mengenai STEAM-nya, Bunda. Nah, di sini alhamdulillah anak-anak sudah muncul dalam kemampuan menyimak dan menanggapi ketika guru, menjelaskan di depan gitu kan. Bahkan, merespon gitu dengan cepat gitu, bahkan ketika bertanya kadang sampai bertanya itu detail Bunda. Saya pernah menjelaskan waktu itu media tentang tanaman gitu, itu dia sampai bertanya, "Ibu guru itu bahannya dari apa?" Gitu. Saya tidak terpikir anak akan bertanya sampai sampai segitunya gitu kan, sampai bahannya apa, terus kemudian ini di dalamnya isinya apa Bunda, Ibu guru, kayak puisi katanya gitu kan. Nah, kemudian, anak-anak juga suka bercerita mengenai isi buku cerita karena memang di kelas juga kita menyediakan buku cerita yang di mana, ketika anak kegiatannya sudah selesai atau ketika istirahat itu boleh digunakan oleh anak. Nah kemudian,
juga sudah muncul dalam menunjukkan kemampuan mengenal konsep bilangan dengan menggunakan benda. Alhamdulillah kegiatan berhitung, Ananda Adila sudah baik untuk anak usia dini gitu, terkhusus di semester 1 itu sudah cukup baik. Kemudian dalam membacanya pun juga sudah bagus, hanya saja mungkin perlu ditingkatkan dalam mengenal suku kata, itu juga menjadi PR kami, guru di sekolah. Kemudian menyelesaikan puzzle sederhana menggunakan benda berdasarkan, menyusun, antara ukuran tinggi, rendah, besar, kecil. Nah, kemudian Ananda juga sudah menunjukkan minat dalam kegiatan, pra membaca dan menulis, kemudian, dan menulisnya pun memang memang kita tidak menekankan ya untuk anak PAUD untuk menulis begitu banyak, tapi sudah baik itu Bunda, dalam memegang pensil pun sudah betul gitu. Nah, kemudian dalam melakukan kegiatan seninya pun, Ananda Adila sudah bagus seperti kegiatan melukis gitu kan, mewarnai, melipat, menciptakan berbagai bentuk, itu sudah baik Bunda. Nah, di semester yang akan datang, Ibu Guru akan mengajak Adila melakukan lebih banyak eksperimen yang beragam sehingga kemampuan membuat prediksi dan membuat kesimpulan sederhana dari hasil pengamatan percobaan akan terus berkembang. Namun juga saya berharap juga Bunda percobaan-percobaan sederhana ya Bunda dengan, apa ya, memberikan pertanyaan pemantik juga kepada Adila gitu untuk meningkatkan berpikir kritisnya. Itu untuk, STEAM-nya Bunda, ada yang ingin ditanyakan terkait pencapaian pembelajaran ini? Izin bertanya Bunda Bibah, kalau saya kan beberapa kali ya melakukan, bermain bersama sama Adila. Nah, pas kita eksperimen pencampuran warna, eee, Adila tuh nggak kelihatan ekspresi senangnya, tapi kayak, "Ah, ini gampang," gitu, Bu. Nah, itu gimana ya caranya biar saya bisa, eee, membuat Adila tuh excited gitu, Bu, terhadap, permainan yang kami lakukan gitu. Gimana ya, Bunda? Baik. Nah, memang percampuran warna pernah dilakukan ya Bunda di sekolah. Nah, mungkin itu bisa menjadi anak itu kadang ketika hal yang sudah dilakukan anak akan merasa bosan gitu kan Bunda. Nah, mungkin, Bunda bisa lebih kreatif lagi memikirkan coba kira-kira apa gitu kan yang belum Adila ketahui dan bisa membuat dia menjadi lebih excited gitu kan Bunda, sehingga dia senang melakukannya. Karena kan kadang anak ketika yang sudah dia mengerti, "Oh udahlah aku tahu kok itu," gitu kan. Nah itu, kadang menjadi hal yang bikin kita bingung ya Bunda, harus apa lagi nih gitu kan agar anak senang gitu. Nah itu mungkin, menjadi, apa ya, tantangan tersendiri juga bagi guru dan orang tua ya di rumah gitu untuk memikirkan, media atau kreativitas pembelajaran yang menarik bagi anak, gitu Bunda. Baik, Bunda Bibah, berarti nanti saya akan coba hal-hal lain ya, Bunda, ya? Ya, baik, kita lanjut ini mengenai proyek penguatan Pancasila ya Bunda. Nah, di sini tema yang kita ambil di sekolah waktu itu adalah Aku Cinta Indonesia, di mana, dengan tujuan agar Ananda Adila mengenal identitas dan karakteristik negara, kemudian keberagaman budaya dan ciri khas lainnya tentang Indonesia. Nah, sehingga Ananda memahami identitas negerinya sebagai anak Indonesia serta bangga menjadi anak Indonesia. Karena, eee meskipun kita tinggal di Indonesia, tidak jarang gitu anak tidak mengetahui dengan tradisi dan budayanya ya Bunda. Sehingga, dengan adanya P5 ini, anak dapat mengenal gitu budayanya. Jangan terlalu luas dulu, mungkin kita bisa mengenal budaya daerahnya sendiri dulu gitu Bunda. Nah kemudian mulai kegiatan sekolah dengan mengadakan perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang kemarin kita juga sama-sama ya bersama bunda-bunda gitu di sekolah kita merayakannya. Itu juga menjadi salah satu proyek penguatan profil pelajar Pancasila di mana, Ananda menunjukkan sikap kebangsaan terlihat ketika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian lagu kemerdekaan Indonesia. Ananda dapat bergotong royong juga ketika membuat hiasan bendera untuk menghias kelas dan sekolah. Kemudian serta Ananda dapat mengikuti lomba-lomba yang diadakan di sekolah dengan penuh semangat dan
yang bertujuan untuk membangun rasa percaya diri, memupuk semangat cinta tanah air, serta mendorong anak untuk dapat bersosialisasi dan bekerja sama dengan teman dan lingkungan sekitarnya. Itu mungkin Bunda kadang, kenapa saya menjelaskan, karena setiap kegiatan itu ada maknanya untuk anak-anak ya Bunda. Jadi, eee walaupun terlihat kecil, tapi itu memberikan dampak pada anak gitu, Bunda. Itu mungkin terkait, capaian pembelajaran Ananda Adila di semester 1 ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, Bunda? Izin Bunda Bima, Bunda pengen nanya nih, kan, Adila nih kalau di rumah emang bermainnya cuma sama bunda dan ayahnya ya? Nah, kalau di interaksi di sekolahnya, apakah ada hambatan gitu, Bun, dengan teman-teman yang sebayanya? Karena kan sudah terbiasanya di rumah komunikasinya sama yang lebih tua gitu ya, Bun. Nah, kira-kira untuk interaksi di sekolahnya gimana ya, Bun? Alhamdulillah gitu, saya lihat Adila tidak susah bersosialisasi. Terkadang gitu kan ketika anak yang hanya bergaul bersosialisasinya hanya dengan orang rumah, kadang ketika di sekolah agak sulit ya bersosialisasi gitu. Tapi sejauh yang saya lihat selama 1 semester ini, alhamdulillah Ananda Adila bisa bersosialisasi, bahkan bermain bersama teman-temannya yang lain tanpa, merasa canggung gitu atau segan gitu. Dan bahkan ketika datang ke sekolah pun gitu kan, dia selalu menyapa saya gitu, menyapa Bu Guru gitu kan ketika saya sedang ada di kelas. Tidak ada, rasa takut atau merasa, sendirian gitu karena jarang bersosialisasi dengan orang luar, tapi di sekolah baik, itu saja mungkin Bunda, ada yang ingin ditanyakan lagi terkait perkembangannya? Ada Bunda, satu lagi saya ingin bertanya Bun, terkait tadi kan pemahaman dari Adila saya juga menyadari ya Bun, ada beberapa kosakata dan juga banyak kosakata ketika digabungkan itu Adila tuh belum mampu untuk menggabungkannya, jadi kadang suka lupa sama kosakata yang sebelumnya. Jadi nggak menjadi kata ataupun kalimat ya Bun. Nah, kira-kira apa gitu yang saya bisa lakukan di rumah untuk pembiasaan dia menggabungkan kosakata-kosakata itu menjadi sebuah kata gitu Bun? Itu sih Bunda. Baik, untuk awalan pertama memang adalah harus dari suku kata dulu ya Bunda, tidak bisa langsung satu kata. Karena waktu itu kita ada kegiatan, salah satunya adalah kegiatannya melalui media memancing ya Bunda, di mana dalam ikannya itu saya, simpan suku kata gitu dan kemudian anak baca gitu. Nah, Ananda Adila ada beberapa suku kata yang sudah dia bisa baca, ada juga yang belum gitu. Jadi ya mungkin untuk Bunda di rumah, untuk lebih sebelum ke kata, dicoba dulu untuk suku kata dalam menerapkan pembelajarannya kepada Adila gitu. Itu saja mungkin Bunda. Baik, terima kasih Bunda. Berarti utamanya harus diutamakan di kosakata dulu ya Bunda, baru nantinya ketika sudah lancar, meningkat lagi ke kosakata gitu. Ya betul Bunda, dan saya juga itu juga menjadi, perbaikan saya juga di semester depan untuk meningkatkan, dalam membacanya Ananda gitu, dalam mengenalkan suku katanya. Karena kalau untuk mengenal alfabet, itu alhamdulillah sudah hafal itu dari A sampai Z gitu. Itu sudah hafal, hanya saja tinggal mengenal suku kata seperti babi bu, kemudian cacicu, dan sebagainya, itu yang perlu ditingkatkan Bunda. Baik Bunda, terima kasih banyak atas saran dan masukannya. Baik, terima kasih banyak juga Bunda Adila atas waktunya. Mudah-mudahan, hasil laporan ini bisa menjadi perbaikan bagi saya sendiri juga dan Bunda juga di rumah dengan apa yang sudah menjadi ketercapaian Adila juga, menjadi suatu hal yang membanggakan ya Bunda gitu. Setiap anak itu memiliki kelebihannya masing-masing, jadi kita jangan menganggap bahwa anak kita tidak bisa, anak kita beda dengan yang lain gitu. Jangan pernah membanding-bandingkan karena setiap anak itu mempunyai, kemampuannya masing-masing. Itu saja Bunda untuk capaian Andila, mudah-mudahan di semester 2 bisa meningkat lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya.
Terima kasih banyak Bunda Habibah. Saya izin pamit duluan ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami catat terkait penyampaian oleh kelompok satu ya Ibu, adalah sebagai berikut. Penyampaian sudah baik, lengkap, responsif, mendetail, dan memberikan banyak solusi kepada wali murid. Perbaikannya yaitu pada pemilihan kata seperti penyebutan anak dengan beliau sebaiknya diganti dengan Ananda. Pada saat guru menyampaikan terkait percaya diri, guru menyebut hal tersebut sebagai pertumbuhan, sementara hal tersebut masuk dalam perkembangan. Selanjutnya, penjabaran dan feedbacknya juga sudah baik. Guru menggunakan kalimat yang positif dalam setiap penyampaian. Kalimat regulasi boleh disampaikan apabila orang tua juga mengerti. Namun apabila penyampaiannya disampaikan kepada yang lebih awam, maka perlu disederhanakan. Penggunaan-penggunaan kalimat yang mungkin lebih sering didengar sama orang awam. Mungkin kalau guru udah terbiasa dengan bahasa seperti itu, tapi kadang mungkin kalau di kampung-kampung mungkin kurang familiar dengan kata-kata yang agak berat. Atau mungkin bahasa Inggris istilah-istilah asing seperti itu, Ibu. Gitu. Terima kasih. Izin menjabarkan terkait analisis kelompok 2 dari kelompok 3. Jadi dari kelompok 2 ini melihat penampilan kelompok 3 terkait pembagian raport hasil belajar itu, format yang digunakan itu sudah sesuai dengan contoh dari modul. Kemudian guru juga menyampaikan perkembangan anak sesuai dengan elemen dengan spesifik, dijelaskan juga contoh kegiatan yang dilakukan di sekolah dan bagaimana anak menceritakan lingkungan rumah ke gurunya, sehingga menambah pengetahuan guru terhadap keseharian anak yang mempengaruhi perilaku baiknya di sekolah. Selain itu, juga respon orang tua juga sudah baik, orang tua juga bertanya gitu ya terkait hambatan pembelajaran anaknya di rumah dan meminta masukan dan solusi dari ibu guru. Tetapi orang tua juga harus memiliki memilih gitu, masalah apa yang seharusnya harusnya ditanyakan kepada ahli gitu, karena guru juga kan tidak mengetahui hal-hal yang lebih spesifik gitu terkait dengan perkembangan anak gitu. Dan juga, guru juga tidak memiliki hak untuk menjawab pertanyaan yang lebih detail seperti misalkan masalah perkembangan ataupun masalah, anak lebih lagi gitu, karena guru juga, bukan seorang ahli yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Seperti itu paling Ibu, dari kelompok 3.